Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Thumma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat Bapak dan sekalian jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda, Perumahan Keranggan Permai yang kami hormati, alhamdulillah insya Allah selalu semangat ya, untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan sekalian, pada hari ini kita akan membahas buku baru yang namanya Fikih Takziah, ya, bukunya kecil ya. Karena fikih masjid sudah selesai, kita masuk ke fikih takziah. Ini warnanya merah. Merah ini tanda dia sudah meninggal dunia. Kenapa kuning? Karena biasanya kalau orang mati benderanya kuning, maka bukunya juga kuning. Ini tanda sedang ada musibah. Orang bilang takziah, takziah. Takziah itu apa? Pak, takziah itu asal katanya al-aza, sabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, itu namanya takziah ya. Al-aza dan takziah yaitu sabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi. Dia bertakziah artinya menasihatinya, memotivasi kepadanya untuk sabar ya. Berkata Al-Azhari, salah satu ahli bahasa Arab ya, aslinya dari menyabarkan orang yang kehilangan sesuatu yang berharga ya. Sesuatu yang berharga olehnya itu dia dimotivasi ya, dikuat-kuatkan, disabar-sabarkan, itu namanya takziah ya. Di dalam kamus Mu'jam al-Ma'ani disebutkan ahsanallahu azaaka, Allah itu akan memberikan kepadamu kesabaran yang baik. Ahsanallahu azaaka razaqaka as-sabra al-hasan. Jadi kesabaran yang baik terhadap musibah yang menimpa diri kita ya. Secara istilah, takziah adalah menghibur orang yang tertimpa musibah. Menghibur, satu, dua, menguatkan hatinya agar dia diberi kesabaran dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima musibah tersebut. Hatinya agar diberi kesabaran dan menerima musibah tersebut dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang lebih lengkapnya ini, satu, takziah itu memberikan motivasi ya, agar bersabar. Dua, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Indahnya orang-orang yang bersabar itu ya bergembira dengan pahala yang besar. Yang ketiga, memperingatkan dari perbuatan dosa. Jadi pertama memberikan motivasi, kemudian memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Ketiga, awas, jangan berbuat bodoh. Jangan berbuat bodoh, teriak-teriak, nyobek baju ya,
buka jilbab kalau ibu-ibu rambutnya panjang diputar-putar. Itu kalau orang Arab jahiliyah seperti itu, buka jilbabnya rambutnya panjang diputar-putar kayak kipas angin tuh, sambil teriak-teriak, ya, kenapa ya, terjadi musibah dalam diri saya dan seterusnya, teriak-teriak histeris ya. Dan mendoakan bagi si mayit muslim dengan ampunan, dan yang terkena musibah dengan ganti yang lebih baik. Ada 5 berarti Pak ya. Memberikan motivasi, penguatan agar dia sabar. Yang kedua, memberikan kabar gembira kepada yang kena musibah. Kalau sabar, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jur fi musibati wa khlufni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikan pahala dalam musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi sebenarnya musibah itu pahala yang datang kepada kita. Bapak sekarang ini sholat subuh berjamaah di masjid walaupun hujan-hujan. Apa yang Bapak cari? Pahala. Kan harus mencari, harus menempuh jalan di kegelapan, menempuh hujan. Padahal kalau Bapak kena musibah, itu pahala tidak perlu dicari, dia datang sendiri. Oh ini pahala datang kepada saya. Makanya diterima dengan lapang dada. Ya Allah, terima kasih atas musibah ini karena di dalamnya ada pahala. Makanya doanya tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dalam musibah ini dan gantikan yang lebih baik. Maka takziah itu adalah memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan agar terus semangat. Yang kedua, memberikan berita gembira bahwa orang-orang sabar akan diberikan pahala yang besar. Yang ketiga, memperingatkan jangan berbuat dosa. Udah kena musibah, berbuat dosa lagi. Berbuat dosa itu ngresulo, tidak terima dengan musibah, tidak terima dengan takdir, tidak ridho dengan takdir, ya, dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu berdosa. Yang ketiga, yang keempat adalah mendoakan si mayit agar diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Bisanya cuma itu aja. Yang keempat, mudah-mudahan yang ditinggal diberikan kesabaran dan ganti yang lebih baik. Jadi itu pengertian takziah. Nah, sebelum masuk hukum takziah, ini contoh takziah seperti ini Pak. Takziah itu muqaddimah, kewajiban yang terkena musibah. Ya, ini muqaddimahnya. Jadi kalau orang terkena musibah itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Pertama, ya, sabar dan meyakini bahwa apa yang terjadi adalah ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak dan dihindari. Karena kita sebagai hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah, tidak bisa menolak. Coba Bapak, kenapa Bapak enggak dilahirkan di Mekah? Kenapa Pak? Kan enak kalau lahir di Mekah, umroh enggak usah bayar, enggak usah nyari visa. Kemudian sholat di Masjidil Haram, sekali sholat 100.000 kali daripada sholat di Keranggan, daripada sholat di Nurul Huda. Kan enak lahir di sana. Kenapa Bapak milih lahir di Keranggan yang sholatnya pahalanya cuma 1? Apa jawabannya? Loh, saya tidak bisa apa-apa. Memang begitu, saya ditakdirkan lahir ya sebenarnya bukan di Keranggan, ya di tempat lain itu ya. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jogja, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Barat.
Ini berbagai macam ya asal daerahnya. Nggak bisa milih kan Pak? Bisa milih nggak bisa milih. Dan kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, ibu kita siapa, bapak kita siapa. Tahu-tahu kita keluar aja dari perut ibu, oh ibunya ini. Kenapa nggak milih jadi anak presiden? Ya, kenapa? Kan enak jadi anak presiden. Nah iya kan enak jadi anak presiden. Kenapa bapak saya petani? Kenapa bapak saya cuma guru SD? Kenapa bapak saya cuma ya penjual sayur di pasar? Nggak bisa milih. Kita mau marah-marah, kita mau pukul-pukul lemari, pukul-pukul kaca, ya nggak ada manfaatnya Pak. Itulah maksudnya kalau kita kena musibah itu nggak bisa milih. Lo kena musibah, memang gini takdirnya. Enak kan Pak kalau kita kena musibah kemudian berpikir seperti itu. Gimana lagi? Saya nggak milih tapi tiba-tiba musibah itu datang. Mau apa kita? Makanya sudahlah sabar. Kita sabar menerima musibah yang menimpa kita, sebagaimana kita sabar karena dilahirkan di Indonesia yang banyak masalah ini. Kan gitu. Kan gitu. Nanti ada caranya bagaimana kita tidak sedih. Salah satunya, walaupun Indonesia seperti ini masih lebih baik daripada Sudan. Bapak dengar Sudan enggak? Belum? Nah, saya berikan informasi. Yang dengar, yang belum. Sudan itu sudahlah tempatnya panas. Saya sudah pernah ke sana. Tempatnya panas. Ibu kotanya Khartoum, ya, bukan kartun, Khartoum, Khartoum. Nah, ibu kotanya Khartoum, ya. Itu maksudnya ibu kotanya itu panas. Kata orang yang belajar di sana ada 2 musim, panas dan panas banget. Ibu kotanya masih terbelakang pada negara kaya karena diembargo ekonomi oleh Amerika berpuluh-puluh tahun. Ibu kotanya nggak maju-maju, banyak debunya, banyak tentara PBB yang berkeliaran di situ, pernah dibom oleh Amerika. Ya. Bandara udaranya seperti terminal, ya, seperti terminal kampung rambutan. Lebih kecil lagi kayak masjid ini. Jadi kita masuk itu ya, kita baru depan pintu gerbang pesawatnya sudah kelihatan. Ya, orang yang baru turun dari pesawat kelihatan. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu kelihatan. Coba bayangkan, bandingkan dengan bandara udara Soekarno-Hatta, jalannya aja 1 kilo itu ya. Apalagi kalau di terminal 3 ya, turunnya jauh banget. Hadirin rahimakumullah, ya, itu dari sisi ibu kota. Dari sisi kehidupan, masya Allah, ya, sangat sederhana banget. Walaupun Sudan itu orang-orangnya kaya aslinya, dia punya gunung emas. Nah, gara-gara punya gunung emas itulah terjadi perang, saudara. Setiap pemerintahnya dikudeta, dari kudeta ke kudeta, dari kudeta ke kudeta. Termasuk pemerintahan yang terakhir dikudeta juga. Yang dikudeta militer, yang mengkudeta militer juga, dan pecah jadi 2. Yang satu militer asli, yang kedua militer tidak asli. Mereka perang karena kepengen berkuasa jadi presiden, tapi bukan lewat trik-trik politik, ya, tapi lewat senjata, lebih berbahaya. Maka kemudian terbunuhlah 150.000 orang dalam waktu yang singkat. Jauh, Palestina cuma sekitar 67.000, ini 150.000.
2 kali lipat, 3 kali lipat korban di Sudan itu daripada korban di Palestina. Hanya karena memperebutkan kekuasaan dan memperebutkan gunung emas. Padahal kita punya gunung emas ada di puncak Bogor itu. Itu namanya gunung emas. Ya, kemarin baru saja santri-santri saya ke sana, ya. Gitu. Gunung emas di sana. Ngapain jauh-jauh ke Sudan? Ya, gunung emas ya ada ya, gunung emas ya. Saya berapa kali ke situ gunung emas. Coba bandingkan Pak, lebih enak di Indonesia atau di Sudan? Nah, ini Indonesia. Walaupun Indonesia kayak gini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengeluh terus Indonesia kayak gini kayak ini. Iya, ada keburukannya juga ada kebaikannya. Di Sudan mungkin tidak ada pengajian rutin ya seperti di Nurul Huda, seperti di Indonesia ini. Ada mungkin sekali-kali ya itu kajian subuh kultum, tapi kajian subuh hampir mungkin nggak ada. Dan air itu sangat sulit sekali. Wudhu pun ya harus pakai ya tempat itu. Pokoknya banyak sekali waktu diceritakan sampai jam 7 pun nggak selesai. Hadirin rahimakumullah, ini maksudnya salah satu kita takziah sama orang. Banyak ada yang orang tuanya meninggal, ada yang anaknya meninggal, ada yang istrinya meninggal. Itu ceritakan kepadanya bahwa di sana ada keluarga lain yang lebih dahsyat meninggalnya, lebih besar musibahnya. Ini kalau dia mendengar, oh berarti saya ini masih ringan dibanding dengan keluarga fulan, dengan keluarga fulana. Begitu Pak. Kalau kita sudah seperti itu, alhamdulillah, bagi kita masih ringan. Sebagaimana kalau kita bandingkan Indonesia dengan Sudan, bandingkan Indonesia dengan Palestina, kita masih mendingan. Aduh rahimakumullah. Ya. Makanya kemudian selain itu kita bacakan surat Al-Hadid 22-23. Tolong bapak-bapak kalau mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang meninggal dunia, ya kerabatnya meninggal dunia, bacakan surat Al-Hadid ayat berapa Pak? 22-23. Ini apa namanya? Kok beda ya antara sini dengan situ ya? Saya digerakkan, dia nggak bergerak. Ini musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nggak bisa gerak. Heran. Cabut dulu, masukkan lagi. Ya, begitu kan caranya. Ya, itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ini musibah, suara serak itu musibah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini, maksudnya menimpa barang, ya, menimpa rumah kita, menimpa jalan, menimpa barang-barang kita. Itu namanya musibah di muka bumi yang menimpa benda mati. Wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa diri kalian, menimpa makhluk hidup kayak manusia. Jadi musibah ada dua, musibah yang menimpa barang yang berharga dan menimpa orang yang bernyawa. Ada dua, baik yang menimpa barang maupun yang menimpa makhluk hidup, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Di sini hanya kitab aja Pak, hanya kitab, di kitab ya. Tetapi terjemahannya kitab Lauhul Mahfud. Makanya penting kita baca terjemahan dan penting kita belajar tafsir ya. Karena kitab dalam Al-Quran ada 5 maknanya. Satu, kitab adalah Al-Quran maksudnya.
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Di sini bukan Al-Qur'an, Pak. Ya. Ini di sini bukan Al-Qur'an. Yang kedua, kitab artinya Taurat dan Injil. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Taurat dan Injil. Ini bukan Taurat dan Injil. Yang ketiga, kitab adalah Lauhul Mahfuz sebagaimana dalam ayat ini. Illa fi kitabin, kecuali di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang tertulis 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum ada Masjid Nurul Huda Keranggan. Sudah 50.000 tahun yang lalu. Luar biasa. Kita hidup pun enggak nyampe 1000 tahun, 100 tahun aja enggak. Ini 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Sudah tertulis para hadirin. Nomor 3 ya. Nomor 4, kitab itu artinya kitab catatan amal. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang menerima kitab dari tangan kanannya. Ya. Kitab dari tangan kirinya. Kitab catatan amal. Yang kelima, kitab adalah maksudnya kitab tulisan manusia. Ya. Kitab biasa seperti ini. Ini maknanya kitab juga. Jadi kitab dalam Al-Quran ada 5 makna. Salah satu maknanya adalah Lauhul Mahfuz. Jadi 50.000 tahun itu para hadirin rahimakumullah, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali air. Kemudian kedua arsy, diterjemahkan singgasana. Yang ketiga kolam, pulpen. Dicipta ini nomor 3. Lebih tua daripada kita pulpen ini. Ketika diciptakan pulpen belum ada apa-apa di alam semesta ini kecuali ya air dan arsy. Tentunya Allah ya ada duluan sebelum yang lainnya. Kemudian pulpen ini Allah berfirman sama pena, wahai pena tulislah. Ini kan untuk nulis, tulislah. Kata pulpen, nulis apa? Kata Allah, tulislah takdir seluruh makhluk ini, seluruh makhluk di dunia yang akan saya ciptakan, ya tulislah takdirnya di Lauhul Mahfuz. Dan itu terjadi, peristiwa ini terjadi 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Jadi kita itu dilahirkan di keranggan ini sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu sebelum ada langit dan bumi. Makanya para hadirin ketika ada musibah menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa saudara kita, menimpa di jalan, menimpa di mana-mana, sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Kejadian di Sudan, kejadian di Palestina, kejadian di Indonesia, itu semua sudah tertulis. Kalau sudah begitu Pak, jadi kita sabar. Oh, ternyata sudah tertulis. Kita mau berontak, mau enggak berontak juga terus berjalan itu. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Ya 50.000 yang lalu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat 22. Kalau seseorang sudah mengetahui bahwa semuanya yang terjadi ini sudah tertulis, sudah ditentukan oleh Allah, maka dia tidak berduka cita secara berlebihan. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Para dokter mengatakan bahwa kesedihan itu yang dibolehkan sebenarnya hanya 3 menit. 3 menit. Kalau lebih daripada itu akan mengganggu kesehatan. Sedihnya satu jam, lumayan itu mempengaruhi kesehatan. Sedihnya 1 hari, sedihnya 3 hari, sedihnya seminggu.
Semakin lama dia memendam kesedihan, maka semakin membahayakan kesehatan. Makanya banyak Pak, penyakit hari ini bukan karena virus, bukan karena bakteri. Kadang penyakit itu karena hati kita enggak gembira, hati kita enggak menerima takdir yang terjadi. Kita itu sedih terus. Akhirnya kesedihan itu salah satu akibatnya sesak nafas. Coba ibu-ibu nangis, menyedih, tapi lama nggak bisa ngomong karena sesak nafasnya. Sedih banget ya. Mungkin kalau bapak-bapak nggak terlalu ya, tapi ibu-ibu masya Allah karena perasaannya sangat sensitif. Ya, baik kalau suaminya meninggal, terpukul banget. Berbeda dengan bapak-bapak, istrinya meninggal, ya sedih-sedih, habis itu senyum, ya, karena dia nyari lagi. Nah itu bapak-bapak, susah, beda antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Cara nyikapi suatu musibah juga beda. Kalau perempuan lebih mendalam, karena pakai perasaan. Kalau laki-laki pakai logika. Jadi iya sedih-sedih, tapi bisa mengendalikan biasanya. Maka niyaha itu apa ya namanya, menjerit-jerit histeris, apa namanya itu. Niyaha itu dalam bahasa Indonesianya apa Pak? Ya. Niyaha itu berteriak, meraung-raung, meratapi orang yang meninggal. Itu biasanya dari perempuan, walaupun kadang-kadang laki-laki ya. Aduh makimakullah ya. Makanya kalau kita mengetahui seperti itu, ya kita sabar, tidak berlebihan dan tidak boleh putus asa. Ayat selanjutnya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ada dua fungsi daripada takdir itu, ada dua. Soal hadis 23 ada dua. Pertama apa? Supaya kalian tidak berduka cita secara berlebihan terhadap yang luput. Nah, hidup ini Pak hanya ada dua. Kita kehilangan sesuatu yang kita inginkan, atau dengan kata lain tidak mendapati sesuatu yang kita inginkan. Pasti Pak ya, pasti ada. Saya kepengen ini tapi nggak dapat. Saya kepengen ini tapi nggak. Yang sakit kepengen sembuh nggak sembuh-sembuh. Ya kan, nggak kesampaian. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kan itu. Makanya orang pasti sedih deh. Kepengen punya uang nggak dapat. Kepengen ngobatin anaknya nggak ada uang. Kepengen punya rumah belum dapat rumah. Kepengen punya mobil belum dapat. Banyak, makanya caranya para hadirin rahimakumullah, jangan banyak keinginan. Kalau kita banyak keinginan, itu pasti banyak sedihnya. Iya kan? Dia tetangga beli mobil baru, ya nanti istrinya bilang tuh tetangganya beli mobil, kapan kamu belikan saya? Wah, ini kejadian nyata ibu-ibu yang kami hormati, kejadian nyata. Salah seorang perempuan yang sudah bekerja di salah satu kementerian dekat lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dia nggak tahu, pokoknya dekat situ. Ya terserah menteri apa. Ya. Seorang perempuan, padahal sudah jadi pegawai lama, sudah dapat gaji rutin. Hanya karena teman-temannya mempunyai mobil baru, ya, keluaran 2025, sedang mobil dia jadul, masih 2012, ya, 2015, 10 tahun yang lalu. Dia malu, ya, gengsi malu, saya kok jadul.
mobilnya atau HP-nya atau apanya lah ya. Dia bilang sama suaminya, "Weh suamiku, itu teman-temanku sudah ganti mobil baru. Kapan saya dibelikan mobil baru?" Kata suaminya, "Ngumpulkan uang dulu. Belum punya uang. Udah punya mobil dua, itu mobil suami dan mobil istri, tapi masih minta lagi." Ya ibu-ibu ya, begitu. Tapi nggak kunjung datang itu mobilnya. Nanya lagi tiap hari nanya. Sebelah siapa itu? Suaminya. Kan sudah dibilang belum punya uang. Iya, tapi saya udah nggak kuat lagi nih. Dibully teman-teman. Dibully teman-temannya sampai bawa bom itu. Di SMA berapa? 72. Alhamdulillah ibunya ini nggak bisa rakit bom. Tapi dibully tiap hari di kantornya. Apain kamu mobilnya lama-lama? Karena dia malu banget Pak. Yang dibom suaminya. Dibom dengan kata-kata suami nggak becus, suami miskin, suami nggak berguna, suami semacam-macam lah. Seorang suami, ibu-ibu, ketahuilah bu, seorang suami itu memang nggak pandai bicara seperti ibu-ibu. Karena kosakatanya cuma 7.000 sehari kotanya. Kalau ibu-ibu 20.000. Pantesan ngomongnya uang. Laki-laki mau ngomong mikir-mikir cuma 7.000, saya irit lah ya. Pagi sekian, siang sekian, malam sekian. Tapi gimana lagi? Terus diomong, dicaci maki. Nah, suami itu kalau diem itu membahayakan bu. Kok diem nggak jawab? Wah, bahaya ini ya. Benar Pak. Suami ini karena juga orang kaya, cuma beli mobilnya lagi belum bisa. Ternyata dia nyimpen apa Pak? Pistol, bukan bom, pistol rakitan mungkin. Karena tadi istri nggak berhenti, dia gimana cara memberhentikannya? Tembak dar, pistol beneran Pak, dar. Matilah dia, terkapar. Karena apa? Tidak nerimo, tidak ridho dengan yang ada. Dia kepinginan ya. Banyak keinginan dan memaksakan diri dan nggak sabar dengan keadaan suaminya. Akhirnya suaminya emosi dan dia menembak, akhirnya mati. Peristiwa ini sudah viral di berita-berita. Kok saya nggak dengar Ustadz? Kan sudah berapa tahun yang lalu. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu mungkin. Lebih ya? Pernah dengar ya? Coba dicari nanti di internet, mungkin muncul. Nah, ada insya Allah. Nah, banyak lagi kejadian nggak mau saya ceritakan karena dekat sini daerah Cibubur ada kejadian lain. Kalau saya ceritakan nanti sampai jam 7. Banyak sekali cerita-cerita kayak gini Pak ya. Cukup itu dulu, nanti kawan kita keluarkan lagi. Sama-sama suami istri, sama-sama istrinya maki-maki suaminya, sama-sama suaminya diem, sama-sama suaminya membunuh. Ya, tapi yang ini pakai pistol, yang itu pakai alat lain, Nanti kapan kita ya ceritakan ya. Ada 3 minimal ya, 3. Yang satu di Jakarta Pusat, yang satu di Jakarta Selatan, yang satu di Cibubur. Jadi ya itu contoh-contoh kalau orang itu enggak ngaji, tidak ikut kuliah subuh di Masjid Nurul Huda. Itu orangnya enggak pernah datang Pak ke sini. Dan tidak pernah ikut fikih takziah. Makanya seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sabar kalau ada musibah, jangan marah-marah sama istrinya juga jangan banyak menuntut ya. Baca surah Al-Hadid ayat 23. Jadi tujuan ya kita mengetahui takdir 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi itu apa? Pertama, jangan terlalu bersedih ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, dan jangan terlalu bangga kalau kita mendapatkan. Ya, dunia cuma ada 2. Kita nggak dapat apa yang kita inginkan, kita dapat apa yang kita inginkan, kan cuma gitu.
Kalau nggak dapat jangan sedih, kalau dapat jangan bangga. Kenapa Pak? Karena sudah ditakdirkan. Jadi presiden itu sudah ditakdirkan. Jadi wakil presiden itu sudah ditakdirkan. Walaupun semua orang mau kritik apapun, sudah takdirnya. Gimana lagi? Bapak yang pintar-pintar ini belum nggak takdirnya gimana? Itulah dunia, kadang-kadang lucu. Ya. Dunia ini terbalik-balik, kadang-kadang kaki di atas, kepala di bawah. Begitu para hadirin. Coba nanti kita aja lalu berjalan ya dari rumah sampai Kenanggan ini, walaupun subuh-subuh banyak kejadian Pak, yang kadang-kadang kita bingung dunia itu seperti itu. Apalagi kalau di siang hari, itu baru di jalan, belum di kantor, belum ketemu di pasar. Masya Allah, banyak sekali. Dunia ini memang lucu dan membingungkan. Oleh karena itu sabar. Hadirin rahimakumullah. Ya, dan ini hadirin rahimakumullah dikuatkan dengan apa di sini? Dikuatkan hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Jadi dalil kita pertama surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Dua hadis. Ini contoh takziah kepada orang yang kena musibah. Bacakan soal Hadid 2223. Ya, yang kedua hadis ya hadis ini menyebutkan hadis siapa tadi? Suhaib bin Sinan menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib ya keadaan orang mukmin yang soleh, yang berilmu, yang sering ngaji. Ajaban li amril mu'min. Apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya pasti baik. Tadi dia tidak dapat sesuatu yang dia inginkan, dia tetap sabar. Dia mendapatkan, dia tetap bersyukur, kan gitu. Ada dua juga, walaisa dzalika ala hadin illa lil mu'min. Tidak ada yang punya sifat dua ini kecuali orang mukmin. Orang mukmin yang ikut kuliah subuh di Nurul Huda. Ya. Hadirin rahimakumullah. Apa itu? In asobathu sarra syakara. Jika mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dapat uang, dapat gaji, dapat pekerjaan, dapat kesembuhan, dapat apa saja, dapat makanan. Termasuk kita hari ini bersyukur karena sehat wal afiat. Benar nggak Pak? Ya paling sakit pilek-pilek dikit, tapi kan sehat bisa ke sini. Betapa banyak teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit. Jadi yang sakit siapa Pak? Yang nggak bisa hadir. Ya, kan ada yang sakit. Ada nggak kita dengar saudara kita lagi sakit, teman kita lagi sakit? Bahkan salah satu ustadz kita, istrinya baru saja meninggal dunia, ya kan? Istri kita, insya Allah sebagiannya masih, sebagiannya sudah meninggal, kita nggak tahu. Tapi intinya bahwa kita alhamdulillah diberikan kebaikan, kita bersyukur. Maka selalu bersyukur Pak. Memang ada musibah, tapi perbanyak syukur. Wa in asobatu dharra sabara. Jika terkena musibah, dia sabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi dia. Cuma maka orang Islam itu kalau nggak sabar ya syukur. Maka disebutkan sabar itu setengah iman, syukur setengah iman. Kalau kita cuma syukur saja, maka baru setengah imannya. Kalau kita cuma sabar aja, maka setengah. Maka sebaiknya digabung sabar dan syukur. Ibnu Qayyim dalam bukunya ya, menyebutkan begini. Pertanyaan, lebih baik jadi orang miskin tapi sabar atau orang kaya tapi bersyukur? Lebih enak mana? Lebih banyak mana pahalanya? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Atau kata lain ya, lebih baik mana kita dapat nikmat bersyukur atau dapat musibah bersabar?
Itu dibahas secara panjang lebar. Ya. Lebih baik mana? Orang sabar atau bersyukur? Ya. Memang dalam hidup ini tidak bisa dipisah dari keduanya. Kadang kita kena musibah, kadang kita kena nikmat, kadang kita kena musibah enggak bersabar, dan kadang kita mendapatkan nikmat tidak bersyukur. Cuma biasanya umat Islam itu kuatnya di mana? Kalau susah Pak, kuat. Biasanya umat Islam itu kalau kena musibah sabar. Cuman seringnya kalau dapat nikmat tidak bersyukur. Kayak Indonesia ini Pak. Bangsa Indonesia itu kalau dijajah Belanda kuat, sabar, hidup sederhana, berjuang, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, rajin ibadahnya karena dalam suasana yang genting, ya, suasana yang susah. Giliran merdeka, uangnya banyak, ya, kekayaan alamnya banyak, tidak bisa bersyukur, ya kan? Banyak korupsi, banyak makan harta haram, perang sendiri. Maka Rasulullah SAW itu tidak khawatir umatnya itu miskin Pak. Justru beliau itu khawatir kalau umatnya kaya. Dulu sahabat ketika belum punya kekuasaan, masih di Mekah, masih di Medina, itu Masya Allah baik-baik semua Pak. Giliran mereka bisa menguasai Syam, bisa menguasai Persia, ya, sepertiga dunia di tangan mereka, apa yang terjadi? Perang saudara, ya kan? Perang saudara pada zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib terlanjur di perang besar-besaran antara sahabat dengan sahabat yang dulunya Masya Allah, ya, satu masjid, satu taklim, sabar, ya. Tapi ketika dapat kekuasaan tengkar. Saya yakin juga kalau bapak-bapak ini dapat pejabat semua, yang satu presiden, yang satu menteri, yang satu ketua MK, yang satu apa, yang satu apa, itu saya yakin tengkar Pak. Ini rukun-rukun ini gara-gara nggak dapat jabatan, ya, kan gitu. Nggak ada uang yang diperebutan, alhamdulillah. Jadi gitu Pak. Kita selamat seperti ini karena apa? Karena nggak ada yang kita perebutkan. Contohnya Sudan. Sudan itu ketika belum ditemukan gunung emas mereka nggak tengkar. Tapi ketika ditemukan gunung emas mereka tengkar. Mana lagi Afghanistan. Afghanistan itu dulu ketika dijajah oleh Rusia, saya pernah ke Sudan, saya pernah ke Afghanistan. Itu ketika dijajah oleh Soviet, Masya Allah penduduknya, ya, pada berdoa kepada Allah, sholat, rajin, ya, taat sama ulama, hidupnya sederhana. Mereka para mujahidin, ada 7 faksi mujahidin, 7 partai tapi bersenjata. Mereka bersatu padu untuk mengusir Rusia. Tapi ketika Uni Sovietnya jatuh dan mereka berkuasa, apa yang terjadi Pak? Rebutan kekuasaan, tembak-tembakan, saling bunuh membunuh karena semuanya merasa benar. Akhirnya apa? Masuklah yang namanya Taliban itu. Jadi Taliban itu datang terakhir setelah mereka bertengkar, datanglah Taliban. Akhirnya mereka diusir semuanya, kayak malah nggak dapet. Taliban berkuasa, diambil Amerika selama 20 tahun. Habis itu dia datang lagi sampai sekarang. Itu pelajaran bagi kita Pak. Kalau ada kekuasaan, kalau ada nikmat yang banyak, ada uang yang banyak, biasanya potensi untuk bertengkar, nggak bersyukur. Makanya udahlah, kalau kita ya kena musibah sabar aja. Karena kita khawatir kalau kita dapat uang, kita tidak bersyukur. Kalau Bapak nggak punya uang banyak, alhamdulillah. Karena belum tentu loh Bapak kalau dapat pencucian uang, ya. Kan pencucian uang itu gimana sih? Hasil korupsi dikirim ke rekening Bapak 1 miliar, ini 2 miliar, 3 miliar. Kalau jamaah Nur Huda itu diberi uang 1 miliar, 1 miliar, itu berubah semua, nggak ada yang datang kuliah subuh. Loh bener loh, ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya miskin, doakan saya kaya. Kata Rasulullah,
kalau saya doakan kamu kaya, kamu nanti nggak ke masjid. Enggak ya Rasulullah, saya sumpah saya akan janji akan ke masjid terus, ikut kuliah subuh terus. Benar, ya sudah didoakan ya Allah, berikan dia kekayaan ya Allah. Benar, akhirnya kaya. Kayanya apa? Punya kambing satu, tapi kambingnya dua. Ini menikah kan, maksudnya. Kemudian punya anaknya dua, ya, punya cucu sampai ya punya kambing itu sudah terlambat sholatnya. Kambingnya jadi 10 sudah nggak ikut kuliah subuh, tapi masih sholat. Ya. Kambingnya mulai 20, mulai 50 sudah kadang-kadang nggak sholat jamaah. Kambingnya 100 nggak pernah nongol di masjid. Kenapa? Sibuk ngurusi bisnisnya. Kambingnya sampai ribuan udah nggak nongol sama sekali. Mungkin nggak sholat, naudzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya Allah menegurnya bangkrut lagi kena COVID-19. Mati semuanya itu kambing. Ya, habis kambingnya, miskin lagi, nongol lagi kuliah subuh. Berarti yang datang nih, yang nongol ini nggak punya uang. Karena kalau punya bisnis, punya masya Allah ya, properti, punya bisnis perusahaan, pasti sibuk deh. Ada meeting di mana, ada pertemuan di mana, ngurus di hotel. Iya kan, ini menunjukkan orang tidak punya kerjaan kan. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya kok enggak kaya-kaya banget, alhamdulillah. Coba Bapak, coba nanti lihat orang-orang yang tidak hadir kan sibuk dengan dunia, biasanya subuh-subuh enggak datang tuh. Alhamdulillah. Jadi kita itu diberi rezeki yang ya enggak banyak-banyak, alhamdulillah, tapi yang penting bisa makan kan. Alhamdulillah pas. Itu harus bersyukur. Jadi nggak usahlah tergiur dengan orang-orang yang di atas sana. Udah biarinlah mereka ya sibuk memperebutkan kekuasaan dan harta. Biarin, kita cukup seperti ini udah bahagia. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang para hadirin yang kita benci ini belum tentu baik, dan yang kita senangi belum tentu enggak. Yang kita benci belum tentu buruk, yang kita senangi belum tentu baik, ya kan? Kita kepingin kaya belum tentu baik, kita miskin belum tentu buruk. Jadi pertama tadi ayatnya soal Hadid ayat 22-23, hadisnya Suhaib bin Sinan bahwa seorang mukmin itu ajaib. Kemudian yang ketiga ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, wa asa an takrahu syai'a kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pada rahimakumullah, diwajibkan sekalian berperang, padahal berperang itu ada sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah baik bagimu, dan boleh jadi yang kamu suka itu justru jelek dan buruk bagi kamu, karena Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Ini satu pegangan bagi hidup kita, Pak ya. Ada seorang ibu-ibu ya, masih muda, cantik, jadi artis ya, tiap malam di dunia hiburan, gajinya banyak. Sekali joget 2 juta. Kecil ya? Cuma setengah, iya, maksudnya setengah jam. Dia yang grade-nya rendah, grade-nya tinggi ratusan juta. Ya. Pokoknya dia orang seperti itulah. Ya, buka auratnya dan sebagainya. Dia punya anak kecil. Ya, masih 3 tahun, 4 tahun, perempuan. Satu-satunya anaknya, anak semata wayang. Ya nggak tahu dia punya suami atau tidak. Yang jelas ceritanya dia punya anak satu. Anak satu ini yang paling dia cintai, yang dia banggakan. Maka ada kaidah, Pak, hati-hati dengan sesuatu yang kita cintai. Bapak dan Ibu jangan mencintai sesuatu berlebihan. Loh kenapa Ustaz?
kalau mencintai berlebihan biasanya Allah cemburu, maka akan diambil oleh Allah. Ini kaidah Bu ya. Kalau cintai sama suami biasa aja. Cinta banget, suaminya nikah lagi. Begitu. Suami juga sama istri, jangan cinta banget, biasa aja cintanya. Ya nanti ya kena musibah dan seterusnya. Sama anak juga begitu. Sama anak buktinya, pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kepingin punya anak kan, berdoa tiap hari sampai umur 80 tahun baru punya Ismail. Lahir bayinya ganteng, pinter, cerdas, Masya Allah, menyenangkan. Dia senang banget. Suatu ketika Nabi Ibrahim tidur, kemudian bermimpi, sembelihlah anakmu. Wah, kayak disambar betul, disembelih. Padahal saya cintai. Ya itu ujian Pak. Kalau kita mencintai sesuatu makhluk berlebihan, dikhawatirkan cinta kita kepada Allah akan kalah. Maka sebelum itu diuji dulu, suruh nyembelih anaknya. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya apa yang di tangan kanan Anda, Nabi Musa mengatakan apa? Ini tongkat. Tongkatku ini tongkat ajaib. Gimana ajaibnya? Saya bisa berdiri di atasnya. Saya bisa mengembala kambing, bisa ngambil buah-buahan, bisa ngambil daun-daunan untuk kambing dari sini, dan banyak sekali fungsinya. Allah SWT cuma nanya, apa yang di tangan Anda? Jawablah, tongkat titik. Tapi enggak, ini tongkat fungsinya luar biasa, 1000 fungsi begini-begini. Lempar katanya. Karena cinta kepada tongkat suruh ngelempar. Jadilah ular yang akan gigit dia. Jadi kadang-kadang yang kita anggap manfaat, yang kita anggap bagus, kadang malah membahayakan kita. Wah, akan jadi ular. Yang kita banggakan tadi jadi ular. Ular pun mau gigit dia. Takutlah Nabi Musa alaihissalam. Berarti kan ular ini kan sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi kata Allah, pegang. Pegang. Maka berubah jadi tongkat lagi. Jadi manfaat lagi, dan tongkatnya bisa membelah lautan. Bisa memukul apa? Batu, bukan mukul batu, batunya keluar air, macam-macam lah. Itu akibat tadi ya, karena dia bertawakal kepada Allah SWT. Begitu juga ya, anak-anak ya yang kita cintai diambil oleh Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menunjukkan bahwa kalau kita cinta sama sesuatu, Allah akan mengujinya. Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Ibrahim, ya anak laki-laki satu-satunya yang masih hidup. Sebelumnya sudah punya anak, meninggal semua, tinggal Ibrahim. Allah panggil lagi. Terus gimana lagi? Banyak sekali para hadirin. Nah, termasuk mbaknya ini cinta banget sama anaknya. Akhirnya Allah bilang sakitlah anak, maka sakitlah anak itu. Sakitnya sakit DBD mungkin, demam berdarah tinggi, kemudian masuk ICU. Ya, kata dokternya, mohon maaf Mbak, saya sudah berusaha, ternyata takdir berbicara lain, anak ibu hampir mati, belum mati, dan kami tidak bisa menolong. Mungkin 3 hari lagi, menurut prediksi dokter, dia akan menghembuskan nafasnya yang paling terakhir. Ibu sabar ya. Wow, nangis, udah merau-rau itu. Nah, ketika menangis itu tidak ada yang bisa dia mintai tolong. Dokter spesialis saja nggak bisa mau menolong sama siapa. Ini bel makan atau bel apa? Bel makan. Ya, entah apa-apa ya, ini terakhir. Jadi akhirnya dia apa? Tidak ada yang dia dapat minta bantuan kecuali Allah. Maka ada kaidah Pak, jika pintu-pintu bumi tertutup, maka pintu langit terbuka. Ini mbak-mbak ini yang nggak tahu agama, terdetik hatinya, dibukakan hatinya oleh Allah. Akhirnya dia buka pintu langit, dia sholat tahajud, padahal nggak pernah sholat. Sholat tahajud itu gara-gara anaknya
sakit. Kalau anaknya nggak sakit, dia lupa sama Allah. Jadi musibah itu penting nggak, Pak? Penting supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak diberi musibah itu nyantai-nyantai aja. Coba Bapak kalau berdoa apa coba saya tanya. Kalau berdoa sujud doanya khusyuk banget. Itu doa apa kira-kira? Mesti banyak masalah itu. Iya kan? Kalau Bapak nggak punya masalah ngapain doa? Uang ada, ya keluarga sehat semuanya, mobil ada, rumah ada, jabatan masih ada, saya doa apa? Kan gitu. Pasti dia sakit perut, sakit apa? Ya Allah saya sakit. Gitu. Jadi kalau nggak kesehatannya terganggu, ya ekonominya terganggu, keluarga, salah satu mesti punya masalah. Makanya masalah itu membuat kita jadi berdoa kepada Allah. Termasuk mbaknya ini yang tidak pernah sholat, tumben-tumbennya sholat dan sholat tahajud tiap malam. Cuma satu doanya, sembuhkan anakku. Kalau engkau sembuhkan anakku, saya berjanji saya akan meninggalkan maksiat. Jadi dia itu paham itu maksiat. Saya berjanji ya Allah, saya akan meninggalkan maksiat ini. Kata Allah, benar ya Allah. Janji. Akhirnya malaikat, jangan cabut nyawanya, enggak jadi. Wah, akhirnya sembuh secara ajaib. Dokter juga bingung, kok bisa sembuh? Masya Allah, gembira banget itu ibu itu, karena anaknya bangkit lagi, sembuh lagi dan sembuh total, balik lagi ke rumahnya. Sejak itulah dia pakai jilbab. Ya, pakai jilbab, meninggalkan dunia gemerlapan dugem itu. Dan setiap Sabtu pagi ikut kajian di Masjid Nurul Huda. Masya Allah. Wah. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, Pak. Dia Masya Allah uangnya banyak kan. Dia infak. Ya, infak untuk makan pagi pada subuh. Ternyata infak ibu satu itu. Ya, masjid dan sebagainya. Dan dia bagi buku-buku, dia orang taubat, sekarang jadi orang yang baik. Tinggalnya di mana ibu itu? Di Tangerang. Ada, ini bukan cerita fiktif. Dia jadi pimpinan salah satu perusahaan. Ya. Jadi musibah itu membawa keberkahan, membawa hidayah. Saya punya tetangga daerah sini dekat, dia nulis buku begini, prahara berubah menjadi pahala. Ya. Cuma ceritanya belum tuntas, kapan-kapan lah ya. Ada buku. Artinya apa? Musibah itu kadang-kadang membawa keberkahan, membawa kebaikan. Kadang-kadang yang kita benci itu membawa kebaikan. Belum nanti kita cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan Pak? Panjang lagi itu ya. Nabi Yusuf 111 ayat. Oh, sampai jam 7 nanti. Itu masuk sumur. Memang masuk sumur enak. Nabi Musa masuk sungai sejak bayi enak. Enggak kan? Tapi lihatlah Nabi Musa dilemparkan ke sungai tapi malah masuk istana. Jadi kaidah barang siapa kepingin masuk istana harus waktu kecil dilempar ke sungai. Masalahnya kita waktu kecil nggak dilempar di sungai. Makanya nggak bisa masuk istana. Nabi Yusuf AS dimasuk dalam sumur. Saya tanya sama bapak, pernah nggak dimasuk dalam sumur? Nggak pernah. Nah, dari sumur dibawa ke Mesir, dari Palestina masuk gorong-gorong sampai istana. Itu mungkin ngikutin Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin itu ngikutin Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kan begitu para rahimakumullah. Banyak sekali cerita-cerita. Bahkan dulu ada namanya siapa itu yang Afrika Selatan, siapa namanya? Nelson Mandela. Itu sesuai dengan Nabi Yusuf, masuk jeruji, keluar langsung jadi presiden. Oh, itu cocok dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya apa? Kadang-kadang yang kita benci itu ya seringnya berubah menjadi sesuatu yang kita cintai. Terlalu banyak cerita-cerita Pak ya. Nanti kapan kita cicil satu persatu. Karena sekarang sudah siang, sudah apa tadi? Udah waktu makan. Ya kita cukupkan sekian, ini nanti kita lanjutkan. Ya masih banyak ini takziahnya lama banget Ustaz. Takziahnya tausiah.
sama yang kena musibah itu. Makanya dihafal Pak ayat-ayatnya, surat Al-Hadid 2223, hadis Suhaib bin Sinan, yang ketiga surah Al-Baqarah 2016. Nanti ada hadis-hadis yang lain, cerita-cerita yang lain dikumpulkan, nanti kita ceritakan sama orang kena musibah. Mudah-mudahan mereka semangat, optimis, tidak sedih yang berlarut, dan mudah-mudahan bisa menguatkan mereka. Amin ya robbal alamin. Saya kira cukup ya, nggak perlu pertanyaan karena nggak ada masalah. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.